A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terima kasih. Yang dimuliakan pengacara majelis kita pada petang ini, yang berusaha guru besar SK Pagagau yang baru, yaitu Puan Hajah Siti Salbiah binti Haji Siratal. Seterusnya yang dimuliakan penolong-penolong kanan, ketua-ketua bidang, semua guru-guru dan kaki tangan SK Pagagau. Seterusnya para pelajar yang dikasihi. Pertama-tama kita perbanyak puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga salawat dan salam kita perbanyak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan bincangkan serba ringkaslah, tidak payahlah saya tengok panjang-panjang, yaitu berkenaan dengan kurban. Kurban ini ada dia punya sejarah tersendiri, ya. Dan kurban ini juga asal-asalnya ialah daripada anak Nabi Adam dulu. Kemudian turun cerita ini kepada Nabi yang terbesarlah. Tapi kalau kita tengok sejarah, semua juga nabi-nabi itu ada orang berkorban juga. Cuma yang dijelaskan korban ada sedikit Nabi Adam anaknya, Qabil dan Habil. Kemudian yang agak panjang ceritanya ialah korban Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan yang dikasihi, Nabi Ibrahim ini dia dari kecil dia dikandung mamanya, dan diceritakan juga bahwa Azar itu yang dalam Quran itu Azar, ada Azar itu bapak Nabi Ibrahim. Tapi ada juga orang cakap itu bukan bapak dia, pakciknya begitu. Tapi yang memelihara Ibrahim ini ialah termasuklah Azar. Tapi kalau kita tengok dalam buku sejarah sejarah agama itu Azar itu bapak Nabi Ibrahim. Azar. Ada dia punya atuk itu namanya Nakhur namanya. Jadi waktu Ibrahim ini dikandung mamanya, dibawa itu mamanya lah, kandungannya mana boleh pula dia kasih tinggalkan, dibawa lah kandungannya itu. Menyembah itu berhala, ada kompleks menyembah berhala di situ. Dan kebetulan kalau dalam sejarah itu Nabi Ibrahim ini bapaknya ini tukang buat patung, Kemudian patung ini dijual kepada penduduk untuk disembah, Itu tukang buat itu Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim jual, kemudian dia sembah.
Bukan, bapak Nabi Ibrahim jual untuk disembah. Itulah. Jadi ini agama ini agama. Jadi kalau agama ini dia tidak berdasarkan akal, dia akan berlaku penyimpangan-penyimpangan. Kita tidak terasa itu. Sebab itulah Islam disebut namanya Islam ini agama akal. Kemudian agama taklid, kemudian lagi yang mengandung hub, yaitu rasa cinta. Rasa cinta, yaitu kalau taklid ini ialah bolehlah dianggap sebagai bebanan. Bolehlah dianggap sebagai bebanan. Tapi karena ada rasa cinta kita, sebab itulah kita dalam beragama ini ada dua perkara yang mesti ada dalam hati kita. Satu ada rasa takut. Itulah yang dianjurkan supaya takwa itu. Itu. Jadi kalau disifatkan orang Islam ini mesti dia mendapat nasihat agama ini wajib sekurang-kurangnya seminggu 1 kali untuk lelaki lah, yaitu mendengar khutbah itu. Tapi oleh karena yang jamaah khutbah itu, jamaah Jumat itu tidak ada rasa takut dalam hatinya, maka ketika disampaikan khutbah itu, diorang pun bercerita juga. Itu. Kalau tidak ada rasa takut diorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang bercerita. Bila bercerita diorang, faqad laghauta. Maknanya laghaw sudah, habis sudah pahala Jumatnya, tidak ada sudah. Cuma dia ada nama hadir. Hadir tapi pahala tidak dapat. Itu tidak dapat. Itu. Sebab apa? Sebab tidak boleh kalau sudah khatib duduk di atas mimbar, maka tidak boleh sudah sesama berkata-kata. Sekalipun dia cakap kepada kawannya, diam kau, dia bilang, tidak boleh. Itulah sebenarnya disiplin, disiplin ibadah. Jadi yang kedua, mesti ada rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada rasa cinta kepada Allah, dia menghilangkan rasa bebanan itu. Coba kalau kita di rumah kan, istri kita kadang-kadang sama-sama bekerja juga, ya, sama-sama pergi, sama-sama balik. Tapi kadang-kadang suami ini boleh duduk-duduk dia di depan, tengok TV juga. Dia tunggu istrinya memasak pula. Padahal sama-sama juga pergi, sama-sama juga balik. Tapi istrinya memasak. Kemudian istri ini kadang-kadang lah, ya, selalunya mereka tidak rasa terbeban. Tidak rasa terbeban, tapi mereka merasa suatu kepuasan kalau dia boleh memasak untuk suaminya, keluarganya semua, walaupun dia penat. Itu karena apa itu? Karena ada rasa cinta dia kepada suaminya, ada rasa sayang dia kepada suaminya. Coba kalau tidak ada itu, kalau tidak ada rasa cintanya, tidak ada rasa sayangnya, siramnya itu pakai air panas, jam-jam saja kau bilang marah. Tapi itulah ya yang melenyapkan kepenatan, apalagi rungutan itu hilang disebabkan rasa cinta kita kepada istri kita, kepada suami. Suami pun begitu juga ya. Suami dia berangkat kadang-kadang dari rumah pagi, balik malam. Dia bekerja sepenuh hati untuk apa? Untuk memenuhi keperluan rumahnya. Di rumahnya itu siapa? Ada istrinya dan anak-anaknya. Dan menjadi kebanggaan kepada suami kalau dia boleh membawa sesuatu yang menyenangkan hati istri dan anak-anaknya. Jadi penat lelah yang sepanjang hari itu tidak terasa. Karena apa? Karena ada rasa cinta dan kasih sayang kepada keluarga. Jadi tuan-tuan, Nabi Ibrahim ini
Kalau dibawa mamaknya itu pergi menyembah di kompleks penyembahan berhala itu, disebutkan dalam buku itu, dalam cerita itu, orang menyembah itu mau tunduk kepada patung, tunduk. Tapi kalau Nabi Ibrahim itu tidak dapat tunduk mamaknya, mengeras perut mamaknya, dia bukan menunduk, jadi begitu dia. Itulah. Jadi Nabi Ibrahim ini, dia dari kecil pun, walau dalam kandungan pun, dia tidak ada tunduk kepada berhala, sebagai suatu isyarat penyembahan kepada berhala. Bila dia sudah lahir, tapi ini Bapak Azan ini tahu juga dia, yang dia punya cucu ini tidak mengikut mereka. Jadi waktu Nabi Ibrahim ini sudah besar, ataupun waktu kecil-kecil, kalau dibawa menyembah berhala itu oleh bapaknya, mamanya, ini Nabi Ibrahim dia tidak mau dia ikut sama-sama dengan dia punya bapak, mamanya. Dia pergi lain-lain. Dia sejalan sendiri. Tapi kerjanya itu apa? Dia kacau itu patung-patung. Dicontengnya, ditumbangkannya, digesernya, macam-macam lah dia buat itu. Jadi yang menyebabkan apa itu marah. Tapi Nabi Ibrahim kalau ditanya dia menjawab itu, diam-diam saja. Jadi sampailah sudah besar Nabi Ibrahim ini, bapaknya bawalah bekerja membuat patung itu, menyuci apa semua. Ya, jadi kalau Nabi Ibrahim dibawa itu mencuci patung itu, dikabarkan di Sungai Nil itu. Ya. Jadi dicuci itu patung, tapi Nabi Ibrahim ini belum lagi Nabi, dia budak-budak, dia tidak mau dekat dengan bapaknya, dia jauh sedikit begitu, sana dia sini. Tapi bolehlah Bapak Ibrahim itu mendengar cakap Ibrahim. Jadi dia bawa satu, bapaknya bawa satu, dicuci ini patung ini di sungai. Jadi waktu Nabi Ibrahim cuci ini patung, dia bercakap sama patung itu. Dia bilang, kau ini belum mandi, Pak. Mari kau mandi. Dia bilang, sama-sama kita mandi. Dibawanya berenang itu patung itu. Bawanya berenang, bilangnya, lama sudah kita berenang dan kau pandai. Dia bilang, kau berdiri dulu di sini, kau tengok saya berenang macam mana, dia bilang. Jadi bapaknya itu mendengar itu cakapan itu. Didengar bapaknya itu cakap itu kan. Begitu bercakap-cakap itu Nabi Ibrahim. Sudah Nabi Ibrahim berenang, tanyanya patung, kau nampak sudah saya tadi berenang? Boleh sudah kau berenang? Dia bilang. Mungkin kau haus, minumlah kau, dia bilang. Hasilnya punya kepala patung. Minum dia bilang. Kau ini dia bilang, macam mana kau ini tidak pandai ini, lama sudah aku ajar kau berenang. Ditamparnya itu patung. Dari tadi kau tidak pandai. Jadi Bapak Ibrahim itu panggil anak Ibrahim, sini kau, dia bilang. Datanglah Ibrahim dengan patung-patungnya. Kenapa kau ini? Kenapa Pak? Kenapa kau suruh minum itu? Dia bilang, iya Pak. Kenapa? Tidak pandai kau itu minum patung. Mana pandai minum itu? Kenapa? Dia bilang, kalau tidak pandai minum, ditampar pun tidak marah, macam mana dia boleh jadi Tuhan ini? Itulah mula-mula timbul kemarahan Bapak Nabi Ibrahim itu kepada Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim ini cakap sama bapaknya itu bertubi-tubi. Bapak jangan kau sembah itu patung itu bukan juga Tuhan, bukan boleh memudratkan, tidak boleh membawa manfaat, dia bilang. Dicakap Ibrahim berkali-kali. Akhirnya marah bapaknya, disuruh dia pergi. Kemudian pergi dia di satu kawasan, itu dalam kerajaan Namrud. Dia pergi situ. Sampai dia di situ, begitu juga orang sana itu menyembah patung, sembah patung, tapi Nabi Ibrahim tidak pernah pergi menyembah patung. Tapi ketika suatu hari diorang
bincangkan ini Ibrahim ini, dia tidak pernah hadir menyembah patung. Dia orang mesyuarat pasal Ibrahim pergi di komplek patung itu. Nah, disitulah ya dikasih rosaknya itu patung-patung itu kan. Dirabahnya, dicederakannya, dipotongnya apa semua. Kecuali dia kasih tinggal yang besar, itu ada di dalam Quran disebut itu. Nah, tinggalkannya yang besar satu, tidak, ini tidak dikasih cederanya. Tapi disangkutnya di sini ada kampak di patung itu kan. Bila dia orang mau tengok, bila dia orang mau sembahyang, masya Allah, dia orang punya Tuhan sudah habis semuanya kan. Nah, jadi kemudian dia orang bercakap di situ, ada satu orang yang mengasih tahu, saya dengar yang membuat ini ialah Ibrahim. Panggil Ibrahim, datanglah Nabi Ibrahim. Kaukah yang buat ini Ibrahim? Dia bilang, kau tanya yang besar itu, dia tahu. Dia bilang, suruh tanya itu yang besar. Dia nampak tuh, dia bilang, kau tanya. Jadi orang bilang sama Nabi, mana dia pandai bercakap itu? Dia bilang, bodoh kau ini. Dia bilang orang bodoh kau ini, mana pandai bercakap? Kalau dia tidak pandai bercakap, kenapa kamu sembah? Kamu lagi paling bodoh. Dia bilang, datangkanlah dia orang di situ kan. Kamu lagi paling bodoh. Jadi dia orang kalah debat, tapi datang lagi satu orang mencadangkan, dibilang hari itu bakar. Itulah dibakar orang Nabi Ibrahim itu. Itu waktu melakukan pembakaran Nabi Ibrahim itu ada training itu, ada dia punya latihan, rehearsal ada itu dibuat itu untuk apa? Sebelum orang ambil kayu itu dibuat, kemudian boleh dipasanglah sesuatu di situ. Kalau kayu itu dikasih bengkok, kemudian dilepaskan, ngam-ngam Ibrahim jatuh di dalam unggun api yang besar itu. Begitu. Jadi waktu Nabi Ibrahim ini dilempar ke dalam api itu, Jibril itu datang. Ibrahim, kau berdoa. Ibrahim tidak mau berdoa. Jadi yang menyuruh api ini supaya sejuk ialah Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi Ibrahim yang minta kepada Allah supaya api itu sejuk, tidak. Tapi Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim supaya api itu sejuk. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah kau dan selamatlah Ibrahim. Jadi api yang begitu besar itu, ya, sejuk. Tapi walaupun sejuk, Ibrahim itu selamat. Kalau tidak ada, kalau sejuk saja tidak ada wasalaman, Ibrahim itu barangkali mati juga di situ, kesejukan oleh sejuknya api itu. Jadi ini apa ini? Ini ialah mukjizat. Di antara mukjizat ini, mukjizat Nabi Ibrahim. Ini dipanggil mukjizat Nabi Ibrahim. Nanti ada lagi mukjizat juga disebut namanya mukjizat Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu dia dibakar tidak hangus. Tapi hukum akal tidak boleh membenarkan bahwa api itu tidak panas. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar api, maka sama dengannya apa? Api sejuk. Tidak boleh. Sebab itu mukjizat. Walaupun kamu baca ya narukuni bardan wa salaman alayya, wahai api sejuklah kau, kemudian lompatlah itu api itu, kamu lompatlah, pasal apa? Insyaallah masaklah kamu di dalam. Tidak ada. Siapa itu mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Jadi dia tidak boleh mengubah hukum daripada api panas kepada sejuk. Tidak boleh. Itu mukjizat Nabi Ibrahim. Kemudian diringkaskan cerita Nabi Ibrahim ini kawin. Kawin dia di Mesir ini. Ya di Mesir, di Palestina ini. Di Palestina, situ dia kawin. Jadi dia punya istri itu Siti Sarah namanya, Siti Sarah. Tapi sudah tua, lama sudah orang kawin. Tua sudah, Siti Sarah itu tidak juga ada anaknya. Jadi Siti Sarah ini paham juga dia perasaan suaminya. Itulah yang paling penting, kita ini memahami perasaan itu pentingnya. Jadi
Apa dikata Siti Sarah kepada istrinya, suaminya itu, kalau kau mau kawin, kawin kau, dia bilang. Disuruhnya kawin suaminya. Inilah yang bagus suka laki-laki. Kalau ada bininya menyuruh kawin, paling suka itu. Kalau tidak malayangan itu yang menumbuk sambal. Jadi itu yang meminangkan Ibrahim sama Siti Hajar itu Siti Sarah. Jadi bila sudah kawin dapat anak, kemudian dibawa pula Ibrahim sama Siti Hajar antar pergi yang Mekah sekarang. Yang situlah ditinggalkan Telaga Zamzam itu kan. Jadi berapa hari orang sana? Kira-kira 3 hari di situ ditinggalkan Ibrahim lah. Baliklah Ibrahim pergi ke Palestina. Jadi waktu Ibrahim itu berdoa, yang dia titipkan anak dan istrinya di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan itu, mudah-mudahan Allah suburkan itu supaya nanti penduduknya itu ada kecenderungan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Siti Hajar ini dia pun bagus, istri yang bagus juga. Dia tidak tuduh Nabi Ibrahim itu. Cuma dia tanya Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, adakah engkau meninggalkan kami karena perintah Allah Subhanahu wa taala?" Dia tanya begitu. Jadi Nabi Ibrahim bilang iya. Jadi bila dicakap Nabi Ibrahim iya, maka Siti Hajar ini pasrah. Karena apa? Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Diam-diam dia. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya. Nah, bayangkan itu. Kalau ada sekarang yang kita suami-suami ini habis lahir anak kita antar lagi ini kita disamak-samak di dalam kelapa sawit itu. Apa dicakap sama kita? Oh iya, gila pula si Anu itu. Kenapa diantarnya gininya di sana samak-samak itu begitu? Siti Hajar itu tidak boleh dia cakap begitu. Boleh, tapi dia tidak cakap begitu. Kenapa? Karena dia bijak. Dia tanya Nabi Ibrahim itu, "Wahai Ibrahim, perintah Allahkah kepadamu kamu tinggalkan kami di sini?" Karena Allah dia pasrah. Karena apa? Ada rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila rasa cinta ini mendalam, timbullah sebuah penyerahan, dan di sebuah penyerahan itu ada sebuah kepuasan dan kebahagiaan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi, ini Nabi Ibrahim ini dia ini peternak. Jadi ternakannya ini kira oke, jadi banyak kambingnya, banyak sapinya begitu ya. Jadi ada orang bertanya kepada dia, "Wahai Ibrahim, kaukah yang punya sapi ini?" Tidak, dia bilang Allah. Tapi buat sementara saya jaga, tapi ini Allah punya. Kalau Allah mau saya bagi, saya kasih semua. Walaupun anak saya, kalau Allah mau saya bagi. Dia bilang begitu, dicakap oleh Ibrahim. Ketika Ibnu Katsir, saya ini pandai lupa. Ibnu Katsir buat komentar tentang surah Fussilat yang ayat 101 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Kemudian jawab anaknya, ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Begitu. Ketika sampailah usia Ismail itu ya. Ketika sampailah usia Ismail itu kepada suatu ketika, maknanya sampai kepada masa yang Ismail ini boleh sudah bekerja menolong bapaknya. Ada yang menyebut umurnya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun begitu. Begitu.
Kemudian bapaknya ini bermimpi yang Ibrahim ini menyembelih anak, dan mimpi ini berulang-ulang. Kemudian disampaikanlah Ibrahim kepada anaknya. Anaknya cakap, ya abatif al matu maru, wahai bapak, buatlah apa yang kau diperintah, insyaallah. Dia bilang insyaallah, saya akan menjadi orang-orang yang sabar. Jadi begitu. Jadi umurnya 8 tahun. 8 tahun. Taruhlah 8 tahun. Padahal Nabi Ibrahim ini kawin sama Siti Sarah, tidak ada anak. Tidak ada anak. Kemudian bila dapat anak, disuruh pula tinggalkan jauh-jauh. Jadi berpisah juga Nabi Ibrahim dengan anak. Sudah besar, suruh sembelih pula. Artinya ini ujian besar. Ya, kalau orang dulu ujiannya besar-besar. Nabi Nuh tengok ujiannya, anaknya sama istrinya tidak ikut sama dia. Tapi tuan-tuan, ini ada sedikit pengajaran dari situ. Ini kalau rumah tangga ini banyak bergantung sama istri kita, mama ini. Kalau mama ini bagus, insya Allah anaknya bagus-bagus. Sebab mama ini yang banyak bercakap, yang banyak tinggal dengan anak-anak. Bapak-bapak ini selalu keluar. Keluar pagi, kadang-kadang balik petang karena mencari nafkah. Udah itu tambah lagi pula merayau. Jangan tambah lagi merayau, tambah lama lagi ada di rumah. Jadi kita tengok kan, kalau bapak-bapak ini, kalaupun dia bulau, tapi dia punya istrinya bagus, anak ini bagus, insyaallah bagus. Bagus itu anak. Itulah kelebihan istri. Itulah Nabi Nuh. Nabi Nuh ini istrinya tidak bagus. Diajarnya anaknya perkara-perkara yang tidak bagus. Ikut anaknya. Dia tidak ikut bapaknya itulah. Tapi Nabi Nuh masih melekat cintanya kepada anak dan istrinya. Maka dia sebut kepada Allah, itu anak istriku, keluarga. Kata Allah, itu bukan keluargamu. Dicakap Allah kepada Nabi Nuh. Dia bilang dia itu tidak bagus. Itulah. Jadi akhirnya Nabi Nuh itu pasrah kepada Allah. Dia tinggalkanlah, dia hilangkanlah ingatannya daripada anak dan istri. Ini suatu cabaran besar. Cabaran besar. Jadi sebab itu kita diajar oleh dalam Al-Quran, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Orang-orang dahulu itu dibebani Allah dengan bebanan yang berat-berat, tapi kita tidak. Dibebani oleh Allah dengan beban-beban yang kita boleh pikul. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Wahai Tuhan, janganlah engkau bebani kami dengan bebanan-bebanan, dengan beban-beban yang kami tidak sanggup memikulnya. Begitu. Jadi sekarang kita umat Islam ini tidak ada lagi yang diuji dengan macam dulu, macam Nabi Ibrahim ini disuruh menyembelih anak. Tidak ada. Ujian kepada kita hari ini, umat Muhammad ini, kebanyakannya dua perkara saja, yaitu kuasa dan harta. Itu saja. Itu saja. Itu yang sekarang berebut itu. Pemimpin-pemimpin sudah mulai keluar gilanya. Anda lagi bercakap betul macam orang makan saus sudah. Macam mabuk sudah. Berserban pun dah boleh pakai sudah serbannya sekarang. Kalau bercakap bohong. Ini menunjukkan bencana. Kalau umat Islam tidak tidak hati-hati dalam meniti perjalanan keadaan sekarang, kita akan binasa. Jadi banyaklah memohon kepada Allah. Kita mohon ini umat Islam ini supaya bersatu, kemudian dibagi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kepentingan duniawi itu kasih mundur sedikit belakang. Jangan terlampau ke depan. Jangan terlampau berebut kuasa, jangan terlampau berebut harta. Itu. Jadi kenapa begitu tuan-tuan?
kita ini dibakalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3 perkara. Kalau kita tengok Nabi, apa yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hati mereka, apa itu? Ada dimasukkan Islam. Apa itu? Tanggung jawab. Apa kemudian dimasukkan apa? Itu iman. Iman itu apa itu? Sebuah kepercayaan. Ya. Kemudian ihsan itu apa? Sebuah kejujuran. Jujur itu, apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Hendaklah kamu sembah Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Kalau kamu tidak lihat Allah, Allah melihat kamu. Maknanya kita sembah Allah itu sama ada kita nampak Allah atau tidak nampak, kita tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan benda ini dikaitkan dengan penyembahan kepada Allah ketika Allah memerintahkan kita supaya menyembah Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36 itu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ihsan. Hendaklah kamu sembah Allah. Syaratnya apa? Kamu jangan syirik kepada Allah. Jangan sekutukan Allah. Jangan campur ibadah dengan syirik. Kemudian apa lagi? Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada ibu bapak. Macam mana? Sama ada ibu bapakmu hidup atau mati sudah dia, tetaplah engkau berbuat baik. Itu namanya ihsana. Kemudian siapa lagi? Wabizil kurba. Itu. Wabizil kurba itu siapa? Keluargamu yang hampir. Jadi sebab itu kalau kita kaya apa semua, uruslah keluarga dengan baik. Ada satu orang dulu waktu zaman Rasulullah hidup, ditunjukkan Rasulullah. Mau kamu tengok ahli surga? Mau kamu tengok penduduk surga? Mau. Itu bilang Rasulullah, dikasih tunjuk. Jadi ini ada satu sahabat Nabi, kalau saya tidak salah ingat siapa namanya, Abi Dzar. Kenapa dia boleh jadi penduduk surga ini? Jadi dia buatlah alasan supaya dia boleh tidur di rumah itu. Orang yang disebut Rasulullah itu penghuni surga itu. Tidur di sana malam, tidak ada pun orang itu bangun tahajud malam, tidak ada, biasa-biasa. Jadi, tapi ini sahabat ini ditanya, apa kau punya amal? Tidak ada. Iyalah kau kasih tahu. Tidak ada. Apalah? Saya cuma 2 saja saya buat. Itulah. Apa itu? Dia bilang, saya urus saya punya keluarga dan saya tidak sakiti hati orang lain. Itu saja dia buat. Yang sholat apa itu biasalah, sholat 5 waktu apa semua. Cuma itu saja. Dia urus dia punya keluarga dan dia tidak sakiti hati orang lain. Maknanya dia jaga lisan. Lisan ini. Sebab itu orang Arab sebut al-lisanu asadu. Lidah itu singamu. Fa illam tarbut fatakuluka. Kalau kau tidak ikat lidahmu itu, dia makan kau. Jadi tuan-tuan yang dikasihi, itulah diantara kalau bilang mau masuk surga ini tidak juga susah, kalau perempuan sama lelaki, siapa yang lebih susah masuk surga? Lelaki. Perempuan senang saja. 4 perkara dia buat: pelihara, sholat 5 waktu, kemudian apa lagi? Puasa Ramadan. Kalau tidak boleh puasa, kena gantilah, kan? Kemudian apa itu? Taat sama suami. Dan yang keempat itu dia jaga harga dirinya. Itu sudah masuk surga. Tidak ditanya dia tidak kau berzakat, tidak kau pergi haji, tidak ditanya itu sama istri, sama perempuan dia ditanya. Yang ditanya itu ialah suami. Itu. Baik tuan-tuan ya. Jadi kita sedikit kita baliklah kita kepada tadi apa Nabi Ibrahim ini. Kata Ibnu Katsir,
Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim ini berdasarkan ucapan dia tadi. Sebab bila dia ditanya, waktu itu ada sudah 120 ekor ternakan Nabi Ibrahim. Kau punya kah ini? Dia bilang tidak, tapi sekarang saya lah punya. Dia bilang, tapi yang sebenarnya ini Allah punya. Kalau dia mau ambil, dia ambil. Anak saya pun kalau dia mau ambil, dia ambil. Maka Allah uji Nabi Ibrahim. Uji Nabi Ibrahim. Umur anaknya Ismail itu lebih kurang 8 tahun. Jadi 8 tahun ini adalah umur yang sudah boleh bekerja menolong bapaknya. Macam juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi Muhammad itu ketika dia dipelihara Halimah 4 tahun, kemudian diserahkan kepada ibunya, dipelihara Aminah 2 tahun, meninggal Aminah. Kemudian ketika umurnya 6 tahun Nabi Muhammad diserahkan kepada atuknya Abdul Muttalib. 2 tahun dipelihara Abdul Muttalib, dia pun meninggal. Maka ketika usianya 8 tahun dia dipelihara oleh pakciknya. Nabi Muhammad 8 tahun umurnya, kerjanya sudah menjaga kambing, mengembala kambing. Bukan 2 ekor, ratus-ratus ekor dijaga oleh Nabi Muhammad. Nah, bayangkan kalau kita punya anak-anak ini yang sekarang, yang di depan ini, 8 tahun mana ada pandai ini, cuci kasut apa semua. Tidak ada. Kita lagi tuh menyuci baju di orang, jangankan menjaga kambing, menyuci baju di orang kita, cuci kasut di orang, semua kita itu. Menyuci piring pun tidak ada. Ya. Kecuali lah sebahagian daripada mama-mama ini ada yang orang kuat hati. Ya. Kalau macam saya sama istri saya tidak kuat hati. Itulah anak-anak saya, macam yang perempuan itu si Pikoh itu tidak pandai memasak itu. Tidak ada pandai memasak si Pikoh. Ada anakku nomor 3, adik setelah Asraf, Taufik. Itulah yang perempuan itu tidak pandai memasak. Semua jodoh orang itu begitu, semua dia beradik tidak pandai itu. Sebab apa? Itu kesilapan kita, Bapak. Sebab tidak kita suruh. Kalau disuruh mamanya, janganlah akulah membuat. Nah, ini adalah membuat. Bila aku suruh, janganlah akulah membuat. Sama-sama. Jadi pesan tidak pandai. Itulah. Pandai makan saja itu semua. Itu. Saya kasih tahu kamu begitu. Itu. Jadi pandai-pandailah kamu Ini kita punya perasaan ini, ibu bapak ini kan, kita takut banget kita cedera. Nanti memerciklah kalau menggoreng kan, takut kepercik, minyak itu apa semua, itulah kita jaga, tertumpahlah karena panas lah apa semua begitu kan. Jadi itulah yang kita orang suruh, tapi dalam masa yang sama kita silap. Maknanya karena dibimbing juga orang mau buat kerja itu. Jangan dilepas. Dilepas, dibimbing, ditengoki begitu tuan-tuan. Supaya dia orang boleh berdikari. Itulah. Jadi saya ceritakan itu supaya kamu lebih baik daripada saya. Begitu. Jadi ini anak-anak ini begitulah ya sama kita. Jadi Nabi Ibrahim ini, kasihan, anaknya itu disuruh sembelih. Kemudian sudah begitu, ya abatif al matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapak, buatlah. Kemudian Ibrahim pun falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika Ibrahim dan anaknya sudah pasrah berserah diri kepada Allah, Nabi Ibrahim pun sudah rebahkan anaknya di pahanya untuk disembelih. Tapi apa? Dipanggil Allah Ibrahim. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami panggil Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya. Wa kadzalika najzil muhsinin. Wa Ibrahim, kau sudah benarkan mimpimu. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Kata Allah, ini ialah satu ujian yang besar kepada Ibrahim. Wa padainahu bizikrin azim,
dan kami ganti dengan sembelihan yang besar. Datang Jibril bawa kibas. Itu kibas itu adalah di antara binatang-binatang yang tidak ada induknya, tidak ada mamanya. Macam juga Nabi Ibrahim, tidak ada bapaknya, tidak ada mamanya. Jadi kalau di antara binatang yang tidak ada dilahirkan oleh mamanya, ialah kibas yang dibawa oleh Jibril yang disuruh ganti, yang disuruh sembelih kepada Ibrahim itu. Jadi kemudian Allah sebutkan ini peristiwa ini diabadikan untuk kenangan kepada kita. Satu di antara pengajarannya kepada kita ialah syariat kita berkorban. Jadi korban ini diambil daripada bahasa Arab, asal katanya ialah qurba, yaitu dekat. Maksudnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sudut istilah ialah menyembelih binatang yang boleh dibuat korban. Jadi binatang ini ialah boleh sapi, kerbau, unta, kemudian kambing, boleh juga biri-biri. Itu yang ada sama kita. Kalau unta ini umurnya kalau tidak salah ingat 5 tahun baru boleh dibuat korban. Tapi kalau kambing atau sapi 2 tahun. Oke, saya mau ceritakan sedikit ini dia. Satu perbezaan antara kurban dengan akikah. Akikah ini boleh dibuat pada bila-bila masa. Tapi kurban masa dia cuma 4 hari saja, yaitu 10 Zulhijjah selepas habis baca khutbah. 10 Zulhijjah habis dulu baca khutbah baru boleh. Jangan jam 8 kamu potong, tidak sah. Semua orang belum habis sembahyang di masjid, habis dulu khutbah. Oleh sebab itu sunat diawalkan ini sembahyang hari raya haji berbanding sembahyang hari raya puasa. Ya. Hari raya puasa sunat diakhirkan sedikit untuk apa? Dapat biar dia. Kalau hari raya puasa itu sunat dilambatkan untuk membolehkan orang membayar fitrah, bayar fitrah kan? Supaya orang boleh bayar fitrah. Sebab kalau sudah imam tak angkat takbir Allahu Akbar, tidak apa biar dia begitu, tidak apa biar habis sudah masa membayar fitrah. Kalau ada orang membayar lagi selepas imam angkat takbir Allahu Akbar, tidak sudah jadi fitrah, jadi sedekah biasa. Makanya satu perbezaan dia, hari raya haji sunat diawalkan supaya orang cepat potong kurban. Hari raya puasa sunat dilambatkan untuk beri peluang kepada orang yang belum bayar fitrah, supaya sempat dia segerakan. Kemudian takbir itu berakhir ketika takbiratul ihram sholat. Kalau sudah imam sudah sholat angkat takbir Allahu Akbar, tidak ada sudah takbir. Berbanding hari raya haji, hari raya kurban ini kita 4 hari takbir. 10 hari raya haji, 11, 12, 13 itu namanya hari tasyrik. Sunat kita takbir di mana-mana majelis selepas salat 5 waktu ya kita sunat takbir. Itu perbezaan dia. Yang kedua kan. Yang ketiga, perbezaan hari raya haji dengan hari raya puasa. Hari raya puasa sunat kita makan sebelum pergi ke masjid. Kalau hari raya haji sunat kita imsak. Bangun tidur jangan makan, terus pergi ke masjid, nanti habis khutbah baru kita minum. Jadi sebab itu sunat diawalkan hari raya kurban untuk satu membolehkan orang yang imsak itu dia minum makan. Dan untuk membolehkan supaya kurban cepat dipotong. Oke, jadi perbezaan kurban dengan akikah ialah masa saja. Kurban bila-bila masa, tapi akikah bila-bila masa, kurban 4 hari saja. Yang hari keempat 13 itu boleh lagi potong kurban selepas asar. Tapi kalau sudah masuk maghrib, tidak sudah habis sudah masa menyembelih kurban. Sebab itulah kita tidak dibenarkan puasa 4 hari. Kalau hari raya puasa 1
satu hari saja tidak boleh puasa, yaitu 1 Syawal. Tapi kalau hari raya haji, 4 hari kita tidak boleh puasa, yaitu selama masa kita menyembelih kurban. Kenapa begitu? Untuk membolehkan kita ataupun supaya dimakan orang daging. Kalau puasa, nah siapa yang makan itu? Itu. Oke. Jadi kemudian syarat-syarat untuk dijadikan korban atau akikah itu syarat-syaratnya sama saja. Umurnya mesti lebih 2 tahun. Jadi kalau kita beli kambing, beli sapi, pastikan umurnya lebih 2 tahun walaupun lebih satu hari. Mana yang jantan sama betina? Kalau dapat jantan, kalau tidak ada jantan betina pun boleh, tapi pastikan yang betina itu tidak bunting. Itu saja. Ya. Kalau bunting pun apa boleh buatlah. Kita percaya kepada penternak. Hari itu kami buat akikah cucu, kami beli di sana di ladang sawit Kinabalu itu. Sekali dipotong, dia punya anak dalam perut mamanya itu mungkin paling lama 10 hari lagi lahir, sudah lengkap berbulu, sudah semua badan-badan. Tapi mati. Nah, jadi macam mana? Apa hukumnya? Kalau kita sembelih binatang, kambing kah, kerbau kah, sapi kah, kemudian ada anaknya di dalam. Macam mana itu? Boleh dimakan kah? Boleh makan? Bagus. Dia kalau anaknya itu mati, maka boleh dimakan ikut sembelihan ibunya. Nanti kalau kamu ada sembelih sapi, ada anaknya dalam, hidup sembelih dia. Kalau mati, ikut sembelihan mamanya, halal dimakan. Kalau hidup, tidak kamu sembelih, mati, haram dimakan. Sebab hidup dia kamu tidak sembelih. Itu. Boleh? Paham sudah? Itu ya. Jadi binatang yang dalam kandungan mamanya, kita sembelih mamanya, kemudian kita belah perutnya, ada anaknya dalam. Kalau anaknya itu mati, pun halal dimakan karena ikut sembelihan mamanya. Kalau dia hidup, kena sembelih dia. Baru dia halal. Kalau tidak disembelih, mati, nah, tidak halal dimakan. Ya, itu cara memakan binatang yang dalam kandungan ibunya. Baik. Kemudian kurban dengan akikah, kurban ini sunat dibagi mentah. Dibagi mentah. Kalau akikah sunat dimasak, dibikinkan duri, mencukur rambut, gunting rambut itu sebetulnya, gunting rambut anak, ya. Bukan gunting, cukur rambut, digundul, dibotak itu anak. Kalau kamu mau tahu apa hikmahnya anak ini digunting, dicukur rambutnya, tengok buku Indahnya Hidup Bersyariat yang ditulis oleh Ismail Kamus, ada dalamnya itu. Satu untuk yang paling untuk boleh menguatkan ingatan anak, menguatkan ingatan anak itu. Kemudian menyegarkan otak. Otak kita ini yang menjalankan perintah kerja itu di sini, di depan sini. Itu. Jadi kalau arahan-arahan kerja ke arahan orang itu baik atau tidak, ini yang peranan di situ. Jadi kamu tengok nanti dalam surah Al-Alaq itu, yang Iqra itu ayat 14 atau 15 itu, fa illam yantahi lanasfa'am bin nasiyatin kazibatin khotiyah. Kalau dia tidak berhenti juga, kata Allah menyebut Abu Jahal. Kalau dia tidak juga berhenti, yaitu mengganggu Nabi Muhammad itu, lanasfa'am bin nasiyah, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Lanasfa'am bin nasiyah, kami tarik ubun-ubunnya. Kemudian ubun-ubun siapa itu?
nasiyatin kazibatin khati'ah, ubun-ubun, para pendusta dan orang-orang yang sombong. Itu. Jadi sombong itu mendustakan kebenaran Nabi Muhammad, sombong tidak mau mengikut ajaran Islam. Itu sombong. Jadi ada satu dokter ini dia berkawan sama orang yang bukan dokter ini tidak Islam. Dia berkawan sama orang Islam. Kemudian dia tanya tentang Islam, yang kawannya ini tidak jawab, ya tidak jawab, tapi dibaginya satu Al-Quran. Jadi dalam begitu terbaca ini dokter ini yang Quran itu surah Al-Alaq itu. Kemudian dia buat kajian, terdapat persamaan arahan itu. Jadi rupanya di sinilah ya. Jadi kalau dalam kajian Ari Ginanjar yang ada bukunya ISQ itu, yang ada namanya spiritual itu ya, spiritual. Yang ISQ dibuatnya itu emosi spiritual. Itu spiritual ini yang menemukan tempatnya orang India tahun 70-an, mahasiswa India di Amerika. Tahun 76 baru lagi, lebih kurang 50 tahun lah. Tahun 76 sekarang berapa itu? 46 tahun lah begitu kan? 46 tahun yang lalu. Tempatnya di sini juga. Spiritual. Jadi iman di sini tempat. Keimanan kita kepada Allah berpusat di sini. Ya. Jadi saya lupa sudah yang IQ itu pun di sini juga IQ. Yang IQ, kepintaran itu kan. Itu. Tapi kalau orang IQ ini, yang pintar ini, kalau ada 100 orang, paling-paling 30 yang jadi. Yang lain itu tidak jadi. Satu orang pintar, orang jadi nakal, sombong. Jadi itulah. Jadi budak-budak pintar ini kebanyakannya nakal-nakal. Itulah. Itu yang mencuri duit dalam akun, dalam apa semua itu orang pintar-pintar itu. Ya, itulah. Baik tuan-tuan ya. Jadi kita balik kepada tadi, itulah kita sembelih korban ini, maksud dia ialah kalau sama kita selain daripada pengorbanan itu, tapi maksudnya juga ialah untuk membersihkan hati kita daripada bakhil. Sebab bakhil ini ialah musuh Allah Subhanahu wa taala. Orang bakhil ini dimasukkan dalam neraka. Itu dalam surah An-Nisa ayat 36 itu kata Allah ya, allazina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atallahu bil fadli wa atadna lil kafirina azaban muhina. Orang-orang yang bakhil dan menyuruh orang lain juga supaya bakhil, kemudian mereka menyembunyikan nikmat yang Allah beri kepada mereka, maka kata Allah wa atadna lil kafirina azaban muhina, kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang pedih. Jadi orang yang bakhil, suruh orang bakhil, kemudian dia tidakkan nikmat yang dibagi Allah, walaupun dia orang Islam, tapi diazab Allah Subhanahu wa taala sebab mendustakan. Maka oleh sebab itu kita disuruh apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah itu kau ceritakan, bukan dicerita di bibir, tapi dimanfaatkan, dikasih. Mana-mana yang patut ada bagian bagi anak yatim, bagi orang miskin apa semua. Itu maknanya kita panjangkan nikmat yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu marah Nabi Muhammad kepada kita ini yang mampu berkorban tapi kita tidak berkorban. Apa katanya? Mallahu sa'atan fal yudhhi. Siapa yang ada baginya kesempatan, hendaklah dia berkorban. Tapi ada lagi satu, mallahu sa'atan falam yudhhi. Kalau ada orang itu kemampuan dia tidak berkorban, fala yukribanna musallana. Janganlah dia menghampiri tempat sembahyang kami. Kata, kalau kita ubah bahasa kita, namanya saja kau kaya, tapi tidak kau berkorban, tidak payahlah kau sembahyang. Pasal apa? Kurban dengan sembahyang ini berdekat. Fasolli li rabbika. Sembahyanglah karena Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah.
Kemudian Allah apa? Allah sebut kepada Nabi, inna a'tainakal kautsar. Muhammad, kami sudah banyak bagi kau nikmat. Nah itulah. Jadi kita dibagi tahu kita ada sudah nikmat yang dibagi Allah sama kita ada. Kalau ada berkorbanlah. Usahakan ya, usahakan sebagai suatu kepentingan dalam hidup kita untuk kita berkorban. Kemudian fasholli li rabbika wanhar, maka sembayanglah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, siapa-siapa yang membencimu dia akan kecewa. Jadi tuan-tuan, anjuran berkorban ini walaupun ulama menyebutnya kebanyakannya ialah sunat muakkad, tapi kita cobalah sebab dia termasuk daripada hal-hal yang membawa berkat rezeki dan kehidupan kita. Di samping menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dan prihatin, kepedulian kita kepada jiran, tetangga dan keluarga kita, begitu juga masyarakat kita. Jadi dia melambangkan sebagai sebuah kasih sayang, sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi, rasanya ini saja yang saya sampaikan itu. Walaupun tidak teratur, tapi itulah yang boleh saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung apa semua, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan tahniah kepada SK Pagagau, mudah-mudahan maju jaya dan sentosa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.